Selamat sudah? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh masuk kantong berarti. Atau di bawah? Coba. Di Tuhan ini terima kasih persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, salah satunya untuk membeli alat-alat yang seperti ini. Oh. Tes. Oh. Jadi Bapak Saya berharap selama bangku masih ada yang kosong di ruangan di sini, silahkan mengisi. Ya, silahkan mengisi selama di depan ini masih ada, ya masih ada di ruangan ini. Baru kalau memang tidak cukup, silahkan menambah bangku merah. Kalau ternyata bangku merah juga masih kurang, baru ke ruang kaca. Ya, ke ruang kaca supaya kita bisa lebih fokus, ya, bisa lebih fokus dalam kita menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Mohon penerima tamu untuk dengan baik mengarahkan teman-teman jemaat untuk kita bisa berbakti bersama-sama, ya berbakti bersama-sama. Mari kita semakin meningkatkan cara kita berbakti, ya cara kita berbakti supaya kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai hadirat Tuhan, dan kita boleh berbakti dengan baik pada pagi hari ini. Yang di ruangan Zoom, Tuhan juga memberkati, bersyukur oleh karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, Sabtu ini ada 3 kegiatan. Besok Sabtu tanggal 26 ada 3 kegiatan di gereja kita. Yang pertama jam 4 sore, gereja kita akan ditempati untuk persekutuan penata, yaitu persekutuan anak-anak pendeta Badan Pengurus Daerah DKI Jaya Banten. Jadi kita mengucap syukur kalau gereja kita ditempati dalam kegiatan BPD. Mari kita mempersiapkan diri, silahkan teman-teman, anak-anak pendeta yang ada di gereja ini mempersiapkan diri dengan baik, segala sesuatunya menyambut anak-anak pendeta se-BPD DKI Jaya Banten. Lalu jam 5 sore, persekutuan remaja dan pemuda. Hari ini selamat datang untuk SMA Baptis Cengkareng Indah. Beri tepuk tangan kepada mereka semua. Beberapa waktu yang lalu saya minta mereka untuk mempersembahkan pujian dan puji Tuhan. Hari ini mereka hadir bersama-sama kita beribadah dan mereka akan melayani Tuhan, mempersembahkan pujian. Silakan hadir dalam persekutuan remaja dan pemuda setiap Sabtu jam 5 sore. Pasti saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Lalu pada malam harinya jam 7 malam akan ada persekutuan kaum pria dan kaum wanita, PBI dan WBI, sebagai persekutuan terakhir di tahun ini. Karena itu jangan lewatkan. Halo kaum PBI, WBI, silakan angkat tangan. Ya, tepuk tangan. Oke, mari datang besok hari Sabtu bersama-sama untuk menikmati persekutuan yang tentu diberkati oleh Tuhan. Mari kita menggunakan kesempatan terakhir di tahun ini untuk bergabung bersama-sama PBI dan WBI. Ya, bukan hanya untuk yang selama ini ikut, terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan hadir, kita menikmati persekutuan. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu ada 3 kegiatan. Lalu nanti sore, nanti malam jam 7 malam, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara anggota panitia perancang untuk hadir bergabung bersama dalam ruangan Zoom untuk kita rapat. Sebagai rapat terakhir juga di tahun 2002, karena itu mohon kehadirannya jam 7 malam.
melalui ruangan Zoom, ya, melalui ruangan Zoom. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di bawah masih ada Basar PKMB. Saya mendengar tinggal 1 minggu besok. Sedangkan keperluan dana mereka masih cukup banyak. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara menggunakan kesempatan mensupport anak-anak kita, kaum remaja dan pemuda. Hadir dan belilah menu makanan di sana. Ya, kalaupun harganya agak dinaikkan lebih dikit, rinso sekilo biasanya 50, nggak tahu harganya berapa. Menjadi 100 itu enggak apa-apa, sekali waktu, bukan setiap minggu. Ya, rasanya ini bagian daripada support kita untuk anak-anak kita, kaum muda, ya kaum muda. Kemudian kelas persiapan baptisan telah dimulai lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung atau siap dibaptiskan, silakan hadir di kelas persiapan baptisan ini jam 8 pagi di kantor gereja. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah karena keterlibatan Bapak Ibu Saudara untuk mensupport Sekolah Tinggi Teologia Baptis Jakarta. Seperti yang saya sampaikan, memang setiap bulan kita sudah memberikan sumbangan rutin untuk STT kita, dan minggu lalu, puji Tuhan, persembahan yang kita kumpulkan termasuk tanda kasih pengkhotbah yang disatukan karena itu kesepakatan, terkumpul 8 juta, ya 8 juta. Yang kita bisa serahkan kepada STTBJ minggu lalu langsung kepada rektornya, kita serahkan persembahan kita. Mari terus berdoa, mari kita terus mendukung STT kita, dan biarlah hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, yang memenuhi kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama, mari fokus kepadanya, dan mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan. Ibu Yunita akan memimpin dan mengarahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik, saya mau menyapa satu persatu nih. Kalau saya katakan PBI Shalom, PBI berdiri sambil melambaikan tangan. Baik, kalau WBI demikian juga ya, kemudian juga kaum muda. Baik, saya sapa dulu ya, dari WBI dulu dong, kan saya dari WBI. WBI Shalom. Sambil bangkit berdiri, ulangi ya. Oke, WBI Shalom. Wah, puji Tuhan. Kaum muda Shalom. Mana kaum muda? Waduh, coba. Ini bapak-bapak banyak yang di depan nih. PBI Shalom. Oh, sekarang jemaat GBICI Shalom. Berdiri semua. Berdiri semua, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama. Saya mau bertanya dulu deh, ada sukacita? Amin. Kita mau memberkati saudara-saudara kita yang lainnya dengan memberikan salam sambil mengucapkan kata berkat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dengan sekeliling kita mengucapkan berkat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah memberkati saudara-saudara kita. Tuhan memberkati semuanya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Amin. Sudah sepatutnya kita selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Baik, shalom-shalomnya sudah cukup. Tuhan memberkati sudah cukup. Kita menenangkan diri. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tiada sehari bahkan sedetik
kebesarannya mengatasi. Dan kita bersama-sama mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Dia dengan sebuah pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih
angkat untuk meninggikan Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama datang Tuhan di tempat ini. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu sabar bagi kami. Yang walaupun seringkali kami mengecewakan Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakan kami, sehingga setiap puji-puja kami Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami mau menyerahkan setiap pujian dan bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap bangkit berdiri. Pagi-pagi harus banyak bergerak ya ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua. Coba kita periksa masing-masing, ada yang berubah gak sih dengan diri kita? Coba berubah. Kalau saya sih rambutnya berubah nih. Maksudnya bukan berubah penampilan ya, tetapi adakah perubahan ketika kita menerima Yesus? Ada perubahan? Jawab masing-masing gitu ya. Coba ingat-ingat kehidupan kita yang lama dengan kehidupan setelah kita menerima Yesus. Ada perubahan? Pasti ada perubahan yang tentu saja membawa sukacita kita bagi kita. Kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan yang baru sudah datang. Mari kita angkat pujian. Sejak ku terima Yesus dengan bersukacita. Kaum muda lebih semangat, kaum muda. Ya. Baik, yang pernah perubahan ajaib sungguh. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Ku disinari terang surga. Sejak apa? Oke. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Siap-siap, kaum bapak bait yang kedua. Ya, amin. Bersama-sama sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Musik. Ya pasti ya, jadi kita ada perubahan. Kalau yang belum berubah, ayo niat untuk berubah. Ya, karena kita sudah menerima Yesus. Baik, ketiga, kaum muda ya. Suaranya kaum muda yang kencang. Amin. Yes. Bersama-sama sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Baik, tepat kaum ibu. Dia disungguhkan sejak ku terima Yesus. Lebih keras WBI. Bersama-sama sejak ku terima Yesus. Amin. Sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima. Sekali lagi, sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh.
yang terkasih. Baik, pada saat ini saya akan sedikit, bukan melaporkan ya, bercerita bahwa WBI CI kemarin sudah melakukan kebaktian Padang dan juga rekreasi di Herbal Insani Sawangan Depok. Puji Tuhan ada sekitar total sama anak-anak 62 yang ikut gitu ya. Kami bersuka cita di sana. Kami juga menikmati diskusi yang dibawakan oleh pendeta dengan tema next level gitu ya. Mungkin kita lihat dulu cuplikannya ya. Sebentar kita akan lihat dulu cuplikannya. Kami berangkat kurang lebih pukul 7 start dari Cengkareng, dari sini 7 lewat lah ya, setengah 8 kami berangkat, kemudian sampai sana tepat setengah 9 pas Herbal Insani baru dibuka, dan kami mengawali dengan tentu saja persekutuan, kemudian ada games, makan gitu ya, padangan, dan baru berrekreasi. Mari silakan videonya bisa diputar. Depok. Loh, ikutin kegiatan kita selanjutnya. Bye-bye. Tidak akan membaca firman Tuhan, bersekutu, berdoa, kita tidak akan pernah bisa tumbuh di dalam kita. Tapi itu dia itu sendiri
berpegang teguh, loyal, patuh, taat, konsisten, menepati janji, tidak mundur. Kita harus setia dalam ajaran Tuhan. Akan tetapi tetap menjalankan ibadah. Gereja adalah tubuh Kristus. Satu dengan yang lain siapapun saling dibutuhkan dan membutuhkan. Ya. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go! Ya, puji Tuhan. Pokoknya ciri khas kalau WBI pergi itu rusuh, bawaannya banyak, sama lupa diri bapak-bapak. Itu tadi istri heboh ya. Jadi mereka lupa kalau punya cucian di rumah gitu ya, cicilan, lupa anak, lupa suami gitu ya. Jadi puji Tuhan kami semua bersukacita menikmati karena kan PBI udah pergi 3 kali ya. Nah, tapi kalau WBI itu mau pergi ke PBI itu pertimbangannya bukan 100 kali tapi 1000 kali. Ada anak yang ditinggalin, ada suami, cucian dan gosokan sebagai macam beberes ya. Jadi kami WBI cukup bersukacita walaupun tidak nginep sehari pergi melepaskan penat sejenak seperti itu ya. Pendetanya sampai disawer ya pendeta, disawer ya karena nyanyi gitu ya. Baik, semua WBI berdiri, kita yel-yel ya. Nah ini yel-yel WBI yang nyiptain juga Pak Gembala kita ya, WBI CI Sehati. Nah kalau Sehati itu dari Ibu Gembala, nama Sehati di pengurus WBI itu dinamakan oleh Ibu Haryani itu Sehati gitu. Jadi semoga WBI semuanya bukan hanya pengurus boleh selalu sehati. Ayo WBI berdiri yuk, kita sama-sama yel-yel yuk. Kemarin masih inget ya, WBI CI sehati, yes, seperti itu. Udah lagi, ayo semua WBI berdiri. Udah? Oke, saya hitung 1, 2, 3 yang kenceng ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3, WBI CI sehati, yes. Sekali lagi, WBI CI, 1, 2, 3. WBI CI sehati, yes. Baik, terima kasih. Terima kasih dukungannya untuk para suami yang boleh nyari makan sendiri di kemarin, ibu-ibunya boleh pergi. Baik, Tuhan memberkati. Baik, pada saat ini kita akan dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan persembahan pujian oleh bapak-bapak oleh PBIC. Silakan, kami silakan.
Dokumentasi sound system yang terus berusaha mengelola multi dan juga sound system kita supaya masuk nggak ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, WBI benar-benar happy. Senangnya bukan main, sampai bisnya itu goyang-goyang. Sesungguhnya jalannya sampai miring sini, miring sana. Lalu saya didaulat untuk menyanyi beberapa lagu. Padahal saya itu nggak bisa nyanyi, tapi ada saweran katanya ya, ada saweran. Nah, uniknya WBI itu selain yang dikatakan oleh Bu Yurita heboh, rusuh, gitu. Emang rusuh, Bu? Ya rusuh. Belum sampai di Koramil itu sudah buka brankas. Jadi snack-snack kemersek ternyata sudah dimulai dibuka. Ya, jadi sampai sana snacknya sudah hampir habis karena memang di sepanjang perjalanan, gitu. Lalu PBI, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur terus semakin semangat, semakin maju. Saya mengundang kaum bapak, silakan hadir setiap hari Jumat jam 7 malam. Ya, Jumat jam 7.15. Betul ya Pak Yohanes ya? Jam 7.15, lalu persekutuan Sabtu pertama dan Sabtu ketiga itu jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Silahkan bapak-bapak kaum pria hadir bergabung bersama-sama, dan kata beberapa bapak itu menambah imun awet muda karena selain minum kopi banyak ketawanya. Bapak ternyata juga pinter bercanda, nggak kalah dengan ibu-ibu yang heboh. Kaum muda silakan hadir persekutuan remaja dan pemuda setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu. Kita butuh persekutuan itu. Kita butuh memiliki kehidupan iman yang semakin baik, Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau juga memberi kepada kami kesempatan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tuhan, kami rindu mendengar, kami rindu untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, siapapun kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya kami sama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan dari kami, anak-anak Tuhan. Waktu ini sepenuhnya kami mau fokus kepada Engkau dan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu semakin membentuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita bersama-sama membuka kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Saya ingin membacakan satu ayat ini untuk kita semua. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 demikian. Bapak Ibu Saudara, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saya ingin membacakan dalam terjemahan lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 demikian. Bapak Ibu Saudara, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini nampak lebih
lebih jelas untuk kita kepada umat Tuhan, orang-orang Kristen Efesus. Paulus berkata, menyebut, hendaklah kalian, bukan semua di muka bumi ini, tetapi khusus disampaikan untuk mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Dan dari ayat ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka saya menjadikan judul khotbah saya hari ini, hidup menurut pola Allah. Hidup menurut pola Allah, Bapak Ibu Saudara. Allah menginginkan supaya orang-orang Kristen, supaya pengikut-pengikut Kristus hidup menurut pola Allah. Apa itu yang dimaksud dengan pola? Pola berarti gambar atau teladan. Allah menjadi gambar, Allah menjadi teladan untuk kita ikuti sebagai seorang pengikut Kristus. Pola juga berarti menurut rencana daripada Allah. Ibu bapak saudara yang saya kasih, kalau demikian, pertanyaan sederhana yang perlu mendapat jawaban, dan itu tertulis di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Bagaimana saya dan ibu bapak saudara dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah? Hidup kita menurut pola Allah. Karena banyak orang-orang Kristen, begitu banyak pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya tidak mengikuti pola Allah. Lalu bagaimana saudara, ibu bapak sekalian, hidup menurut pola Allah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengawali dengan sebuah kesadaran yang terus-menerus bahwa kita telah mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang terjadi dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudara harus disadari terus-menerus. Bukan saja disadari ketika kita berada dalam ruangan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bukan saja ketika kita berada dalam komunitas-komunitas Kristen. Bukan saja diawasi oleh pimpinan kita yang kebetulan adalah orang Kristen, anak Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kesadaran yang terus-menerus. Kesadaran yang terus-menerus dimiliki oleh kita, oleh jemaat yang ada di Efesus dalam semua situasi hidupnya. Entah itu baik-baik saja ataupun sedang mengalami masalah. Sadar bahwa kita ini sudah lahir baru. Sadar bahwa kita ini sudah mengalami kelahiran kembali. Sadar bahwa kita ini telah menjadi manusia baru. Sadar terus-menerus bahwa kita ini telah menjadi ciptaan baru. Dan untuk menjadi ciptaan baru, manusia baru, mengalami kelahiran kembali,
Bapak Ibu Saudara, diperlukan pengorbanan oleh Allah sendiri. Untuk seseorang mengalami kelahiran kembali, menjadi manusia baru, ciptaan baru, harus ada yang berkorban. Yesus Kristus telah mati, disalibkan. Yesus Kristus memberikan nyawanya dan seluruhnya untuk menjadikan kita mengalami kelahiran kembali. Menjadi manusia baru. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus, maka orang itu sudah mengalami kelahiran kembali. Sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi ciptaan baru. Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Sifat, watak, kebiasaan yang lama telah berlalu. Kita telah diubah. Kita mengalami perubahan oleh karena Kristus telah menjadikan kita manusia baru. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami perubahan? Sudah mengalami lahir kembali? Atau di depan saya katakan, Bapak Ibu Saudara mengalami lahir kembali hanya pada saat tertentu. Ketika berada dalam ruangan gedung gereja, karena kita berjumpa, karena kita sedang bersama-sama dengan orang-orang Kristen. Masuk pintu gerbang gereja, suami istri sedemikian mesranya, berpelukan, bergandengan tangan, sampai naik trap itu. Digandeng. Mesra sekali. Belum sampai tunjuk-tunjukkan. Air barunya hanya ketika ada di ruangan gedung gereja. Wah, ngol. Tetapi begitu keluar dari gedung gereja, satu RT kedengaran. Bahkan begitu kasar dan kotornya. Apakah kelahiran kembali itu hanya ada di ruangan gedung gereja? Enggak. Ketika hidup menurut pola Allah, maka kesadaran bahwa kita telah mengalami lahir baru itu harus terus-menerus. Terus terjadi, terus kita sadari, terus kita ingat. Mengalami kelahiran baru. Di gereja baik-baik saja, seperti tidak pernah mengenal judi. Tetapi di sana, judi! Ya ada.
Saudara, bagaimana kita hidup menurut pola Allah? Sadar, mari sadar, saya sadar. Harus sadar, terus menerus. Bahwa saya karena dan ketika saudara belum mengalami kelahiran baru, maka firman Tuhan ini menyadarkan kita, memberitahu ingin mengalami kelahiran kembali, akan menjadi manusia baru. Tidak ada jalan lain kecuali menerima Yesus. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kasih Pak. Jadi ini yang harus disadari oleh kita. Sekali lagi tidak hanya dalam lingkup kegerejaan. Tidak hanya ketika kita sedang bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Ada ataupun tidak ada orang lain. Dalam situasi seperti apapun, kita harus sadar bahwa kita sudah mengalami kelahiran kembali. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, bagaimana kita dapat mewujudkan hidup menurut pola Allah? Firman Tuhan berkata, kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan manusia baru. Firman Tuhan berkata, saya ingin bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Mulai ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, kata firman Tuhan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan dan oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikan orang-orang muda, remaja, kita semua. Karena itu, ketika kita mengenakan manusia baru, karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Jangan ada dusta di antara suami istri. Jangan ada dusta di antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Jangan ada dusta di antara kita. Udah biasa Pak Pendeta. Ya kan itu dibuang, kata firman Tuhan. Buanglah, ya, jangan ada dusta. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan menjadi orang yang marah-marah terus. Sidik-sidik nesu, mutungan, mangkok dilempar, sepatu dilempar, tidak pernah melempar uang.
Jangan sampai matahari terbenam, secepatnya harus segera diselesaikan. Jangan marah-marah. Marah boleh, tetapi jangan marah-marah. Marah tanpa alasan apalagi. Repot itu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di ruangan ini juga sedang ada iblis yang bekerja. Sedang mengorek-ngorek, ngawasi pikiran kita. Hati-hati, iblis di mana saja ada, sedang bekerja. Bahkan firman Tuhan menggambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum terus 24 jam tidak pernah tertidur mencari mangsanya. Dan siapa mangsa istimewanya? Kita, orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ayat 32. Dan ini yang ingin saya tekankan dalam khotbah hari ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana kita dapat mewujudkan hidup menurut pola Allah? Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Supaya kita ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Itu karakter Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu hakikat Allah. Allah itu ramah, Allah itu penuh kasih mesra, dan Allah mengampuni. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebaliknya, buanglah semuanya itu, kegeraman, kedengkian, perseteruan dan sebagainya. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati. Kata firman Tuhan. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu baik hati. Betul enggak? Betul? Setuju? Iya. Allah kita itu baik hati, kurang apa? Saben dino gawe dosa. Setiap hari kita mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, kasih setiaku untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Luar biasa Allah kita. Dia baik hati, Bapak Ibu Saudara. Dia sampai mau turun dari surga ke bumi ini. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia mati disalibkan tanpa dosa. Dia mati disalibkan oleh karena kita,
Dia baik hati. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup menurut pola Allah ini. Mari kita baik hati kepada semua orang. Baik hati kepada semua orang. Ada banyak orang Kristen yang tidak baik hati. Dengan tetangganya masalah terus. Bagaimana dapat mewujudkan baik hati? Dengan istrinya berantem terus. Dengan suaminya berantem terus. Ini bojoku baik hatinya di mana? Kayaknya hanya bulan pertama. Itu. Bapakku itu kok kayak gitu ya, hatinya kok enggak baik. Nempelengin mama terus, gitu kan. Jangan pikir anak-anak kita itu enggak ngelihat kita. Ya, enggak mendengar apa yang menjadi pembicaraan kita. Enggak baik hati. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya hendaklah kalian, kita semua, saya dan ibu bapak saudara, baik hati kepada semua orang. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu penuh kasih mesra. Alkitab berkata berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Ketika Yesus melihat orang banyak letih, lelah, seperti domba yang tak bergembala, apa yang menggerakkan Yesus? Belas kasihnya. Sehingga dia merangkul, dia menggembalakan, dia membawa orang-orang yang letih lesu itu. Mari berbelas kasihan Bapak Ibu Saudara kepada orang lain. Jangan terus berharap orang lain berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berbelas kasihan juga kepada orang lain. Karena ada orang-orang yang seringkali cenderung hanya minta supaya orang berbelas kasihan kepada dirinya. Setiap kali ketemu tuh wajahnya itu penuh dengan orang tergerak. Ya bagus sih orangnya, tetapi kita harus belajar hidup menurut pola Allah. Mari kita berbelas kasihan kepada orang lain. Kepada saudara kita, kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita yang sedang mengalami situasi yang sulit. Saya bersyukur sekali, seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara tertanam belas kasihanmu untuk STT Baptis Jakarta. Saya tadinya berharap bisa 10 juta minimal, tapi puji Tuhan 8 juta. Berbelas kasihan kepada STT kita. Berbelas kasihan kepada orang yang jual cendol dawet. Sampai jadi nyanyian, cendol dawet, dawet cendol gitu ya. Mari berbelas kasihan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang di sekitar kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan belas kasihan dari kita. Lalu yang ketiga dikatakan, dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni. Mengapa kita harus saling mengampuni Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, sama seperti Allah telah mengampuni saya dan ibu bapak saudara. Jangan menyimpan dendam. Mosok suami istri saling simpan dendam. Tidur enggak bersama, tadinya sebantal berdua.
Karena bantalnya gede dipotong supaya tambah kecil dan semakin mepet. Sekarang tidur tidak bareng. Kalau saya wajar. Ya. Apa enggak bisa diampuni? Kalau orang salah emang enggak bisa dimaafkan. Mari kita mengenakan manusia baru kita. Memang mungkin sakit. Loh, emang Tuhan enggak sakit kalau melihat kita? Sakit. Makanya di Kejadian 16 itu nyesel katanya ya. Allah nyesal menciptakan manusia karena kecenderungan hatinya itu jahat. Tetapi apakah Allah hanya sampai di situ? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Tetapi Allah turun di dalam Yesus Kristus dan mengampuni kita semua. Bahkan melalui mati di kayu salib. Suami istri kok enggak saling mengampuni. Orang tua anak, mertua, mantu. Teman sekerja, teman sekelas, teman kuliah. Enggak ada maaf bagimu. Wih, hebat amat. Hebat amat. Dan ini serius, saudara. Serius. Dunia ini semakin enggak jelas. Iblis ini luar biasa bekerjanya. Tadi saya bilang 24 jam. Orang-orang Kristen sedang dikoyak. Orang-orang Kristen sedang kendalikan oleh iblis. Bapak Ibu pasti mengikuti ya berita yang terus ada saja yang menarik, baru dan menarik, gempar. Ada berita mobil jenazah bawa peti jenazah dari Semarang ke Bogor. Petinya bagus. Ya, petinya bagus. Lalu berhenti di rest area Cibubur. Driver mungkin minum kopi sama makan bakwan di sana. Rupanya suami istri mewujudkan rekayasanya. Mas, silahkan tidur di peti jenazah. Seperti kesepakatan kita bersama. Mungkin begitu. Lalu sang suami tidur. Driver datang, tidur di peti ya. Lalu tanya, Bu, Bapak mana? Bapak sudah tidak ada, pergi. Gitu. Lalu sementara berjalan katanya cerita tentang persoalan yang sedang dihadapi. Singkat cerita Bapak Ibu sudah tahu semua. Ternyata si Surip atau Urip itu. Urip bener. Ya, enggak mati saudara. Ternyata enggak mati. Sedang dalam proses penyelidikan. Ada saja, enggak tahu ini orang Kristen atau apa ya. Ada orang yang berkata ini orang Kristen karena petinya gitu ya. Ada saja goro-goro utang. Makanya jangan orang-orang muda siapa-siapa ya, jangan pinjol lah. Karena itu akan bikin benjol. Hati-hati. Ya, jangan terus mengejar pinjaman online karena itu hanya akan membuat benjol kehidupanmu. Coba bayangkan, ngadepi utang saja harus tidur di peti mati. Lalu sekarang ternyata uripnya benar-benar urip hidup. Gimana tuh perasaannya? Aduh, gak bisa bayangkan saya. Gak bisa bayangkan. Bapak Ibu Saudara, iblis sedang bekerja, menggocoh rumah tangga Kristen. Menggocoh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang setia dia cari. Hati-hati. Dan salah satunya di sini, mari saling mengampuni. Tidak ada seorang pun kita sebagai malaikat
terlalu banyak kekurangan saya. Mungkin kata-kata saya menyakiti Bapak Ibu Saudara, maafkanlah saya. Jangan membiarkan sakit hatimu mengakar. Serius. Hei suami istri, itu pilihanmu. Itu doamu. Ampuni suami dan istrimu, salinglah mengampuni. Udah 7 kali pendeta. Lah, 77 kali 7 kali 7. Pengampunan itu enggak ada batasnya, saudara. Apalagi suami istri. Apalagi gembala dan jemaat. Ya kan? Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, sebagai ketua departemen kependetaan, saya tidak sempurna. Saya bukan orang sempurna. Terlalu banyak kesalahan saya. Dan satu saat ketika saya menyadari sebuah kesalahan, dalam satu tim kecil, saya mendatangi satu persatu. Saya minta maaf. Harus berani mengambil langkah. Minta maaf. Orang itu mau memaafkan saya, puji Tuhan. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting saya sudah minta maaf. Jangan menyimpan akar pahit di hatimu, Bapak Ibu Saudara. Minta maaf dan ampunilah orang yang bersalah dengan kita. Ketika itu kita kerjakan, itulah kita dapat mewujudkan hidup menurut pola Allah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni, maka Bapakku yang di surga juga tidak akan mengampuni. Bayangkan itu. Mengerikan sekali. Tapi kadang-kadang orang mengeraskan hatinya. Lebih baik menyimpan dendam menjadi akar pahit daripada aku harus mengampuni. Dan yang hebat itu adalah orang-orang Kristen. Mengerikan. Mengerikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengejar supaya kita dapat hidup menurut pola Allah. Sadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami kelahiran kembali, hanya di dalam Yesus Kristus, engkau akan mengalami kelahiran kembali. Terima dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita mengenakan manusia baru. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati kepada semua orang dan berbelas kasihan kepada mereka yang lelah, terlantar, mengalami kesulitan, dan saling mengampuni seorang kepada yang lain, karena Allah telah mengampuni kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan saat ini. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan telah diperdengarkan, telah disampaikan kepada kita. Allah mau supaya kita mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar dan melakukannya. Melakukan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali melalui kematian Yesus Kristus. Darah yang tertumpah. Kita ditebus. Kita dijadikan manusia baru. Sadari itu terus menerus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami kelahiran kembali, saatnya saudara merenungkan hidupmu berdasarkan firman Tuhan saat ini. Tidak ada cara lain, kita diperbaharui, kita diubah
kita berubah hanya oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati disalibkan itu. Allah menghendaki supaya kita hidup menurut pola Dia. Mari kita berbaik hati. Hati kita yang dulu jahat, yang tidak baik, sudah diperbarui. Mari kita berbaik hati kepada semua orang. Mari kita berbelas kasihan kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang kesulitan, kepada mereka yang sedang menghadapi masalah. Mari kita berbelas kasihan kepada mereka. Dan mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak usah menunggu orang itu datang kepada kita. Tetapi mari kita mengampuni mereka. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Saya memberi kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, anak-anak, orang muda, remaja, kalau rindu hidupmu diubahkan menjadi ciptaan baru, manusia baru, percaya dan terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ada, angkat tanganmu sebagai bentuk keputusan pengakuanmu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau mengalami kelahiran kembali. Ada? Saat tidak lama, kalau memang saudara sadar betul belum mengalami kelahiran kembali, hanya di dalam Yesus Kristus saudara akan mengalami perubahan menjadi manusia baru. Dan saya saat ini memberi kesempatan kalau ada memang, angkat tanganmu. Sebagai bentuk saudara menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ada? Ada Bapak Ibu Saudara, orang muda, para remaja. Saudara mau terima Yesus, percaya Yesus? Kalau memang itu keputusanmu, jangan malu. Karena yang dapat merubah hidupmu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau percaya kepadanya, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sekali lagi kalau ada, silakan angkat tanganmu. Ada? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, maka firman Tuhan berkata, kita telah menjadi manusia baru. Kita telah menjadi ciptaan baru. Kita mengalami perubahan. Apakah saudara mau berkomitmen untuk mewujudkan hidup menurut pola Allah? Berbaik hati kepada orang lain, menaruh belas kasihan kepada orang lain, dan mau mengampuni orang yang bersalah. Tidak perlu menunggu orang yang bersalah itu datang kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara datang dan saya mengampuni engkau. Apakah itu menjadi komitmenmu Bapak Ibu Saudara? Mau hidup menurut pola Allah? Satu bait akan dinyanyikan dan ini menjadi kesempatan kalau memang itu menjadi komitmenmu Bapak Ibu Saudara. Silakan angkat tanganmu. Tuhan, saya mau mewujudkan hidup menurut pola engkau. Ada? Saudara-saudara merasa hidup menurut pola Allah? Atau saudara mau meningkatkan, terus bertumbuh, terus semakin nampak hidup menurut pola Allah? Kalau itu menjadi keputusanmu, silakan angkat tanganmu. Ada? Kalau yang di ruang Zoom, silakan angkat tangan. Ada Bapak Ibu Saudara? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama.
Bait pertama mari kita akan nyanyikan. Doa kita, kerinduan kita supaya kita memiliki hati yang suci dan murni. Bait pertama saja kita akan nyanyikan. Ku ingin hati yang suci murni, yang memancarkan terang sejati, bebas dari nafsu dunia jahat, suci oleh darah juru selamat, hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni. Tuhan Yesus, saya dan kami semua mau mengucap syukur, mau berterima kasih karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu selalu memberi ajaran kepada kami. Firman-Mu menegur kami, menyatakan kesalahan yang ada di dalam diri kami. Tetapi juga firman-Mu memperbaiki hidup kami, kelakuan kami, dan firman-Mu juga mendidik kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih firman-Mu hari ini. Meteraikan ya Tuhan di dalam loh hati kami, dan biarlah firman-Mu bertumbuh mengakar, berbuah lebat. Kami bukan saja sebagai pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku yang baik. Walaupun kami sadar tidak mudah, tetapi Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk mewujudkan kami mau hidup menurut pola-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hidup menurut pola Allah. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini sebelum kita memberikan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memelihara kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami selama ini, mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan bersuka cita dan penuh ucapkan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati orang-orang yang mengelola untuk Tuhan cukupkan, seperti 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi suatu hal yang besar bagi pelayananmu di Gereja Baptis Cengkareng Indah ini dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi memuji Tuhan, beri yang terbaik. Tuhan
Baik, di hari yang spesial ini, di minggu yang spesial ini, setiap hari spesial bagi kita, tapi hari ini lebih spesial lagi, kita akan menikmati persembahan pujian dari SMA Baptis dengan judul I Will Follow Him. Kami persilakan.
Cek. Ya, terima kasih untuk adik-adik dari SMA Baptis. Kayaknya kurang, masih mau denger lagi. Boleh nggak diulangin lagi, nyanyi lagi? Kayaknya enak banget gitu ya lagunya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Wow, keren. Nanti nyanyi lagi berikutnya lebih panjang ya, biar kita bisa puas dengerinnya. Baik, pada saat ini kita mau mengucapkan selamat untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Jemaat dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun pertama kepada Bapak Hendili, kemudian Bapak Chandra, Bapak Budi Setiaji, Saudari Rigia, dan Bapak Setiaman Sendrato. Kemudian yang berulang tahun pernikahan ada Bapak Ibu Sakeus Kurniahu, kemudian Bapak dan Ibu Yamonaha Zendrato. Silakan yang hadir pada pagi hari ini boleh maju ke depan. Yang di Zoom mungkin ada juga selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Silakan bapak-bapak yang ulang tahun. Saya lihat ada Pak Hendili, tadi ada Pak Chandra. Siapa lagi yang Pak Hendi, silakan maju Pak Hendi. Pak Budi Setiaji, Saudari Rigria, Setiaman Sendrato. Oh Pak Yamon ya, baik. Baik, mari kita akan mengucapkan selamat dengan sebuah pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Bapak-bapak dan Ibu, Pak Yamon, Bu Yamon, ulang tahun pernikahan dan mungkin ada yang di ruangan Zoom. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sehat, sukses, panjang umur, murah rezeki dan lain sebagainya, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Tambah setia kepada Tuhan tentu, ya. Terus menikmati segala kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk paduan suara sekolah SMA Baptis Cengkareng Indah ya. Ya. Nanti giliran SMP, kemudian SD, TK, kemudian Bapak Ibu guru karyawan gitu ya. Gitu. Siap? Oh ya udah. Oke, siap di Pak Kurniawan silahkan dijadwal ya, gitu. Desember libur, sebelum libur Pak, sebelum libur, gitu sebelum libur ya. Bapak Ibu Saudara, besok pagi saya akan menyertai rombongan retreat kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 Sekolah Baptis Cengkareng Indah. Saya dipercaya untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan bersama dua hamba Tuhan di Bandung, di Wisma Salum. Kami akan berangkat besok pagi dan sampai Selasa. Mohon didoakan sehat semua dan pelayanan memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi mereka semua.
Saya kira itu, dan kita terus menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Saya mengundang kita semua berdiri, lalu mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Bapa dalam surga, bersama dengan Bapak Hendili, Bapak Chandra, Bapak Budi Setiaji, Saudari Regia, dan Bapak Setiaman Sendrate, bersama juga dengan Bapak Ibu Sakius Kurniahu, Bapak Ibu Yamunaha Sendrate, yang kedua pasangan suami istri ini Tuhan berkati dengan ulang tahun pernikahan. Kami bersama mereka semua mensyukuri, kami boleh bersuka cita, dan Tuhan yang selama ini menyertai mereka, memberkati mereka, melimpahkan dengan segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami terus mendoakan supaya berkat-berkat itu juga terus Tuhan sertakan kepada saudara-saudara kami yang minggu ini Tuhan berkati merayakan ulang tahun hari jadi mereka maupun ulang tahun pernikahan kedua pasangan suami istri ini. Tuhan beri sehat, panjang umur, keberhasilan dalam kehidupan mereka, dan bahkan biarlah mereka bertekad untuk semakin setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan retreat kelas 6 SD Baptis, kelas 9 SMP Baptis, dan juga kelas 12 SMA Baptis, besok pagi dan Selasa. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya rangkaian retreat menjadi pengalaman rohani yang luar biasa kepada para peserta, dan oleh sebab itu Tuhan mencurahkan berkat kepada para pembicara, panitia, Bapak Ibu guru yang mendampingi dan semua peserta, ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk proses tahapan pengurusan KLB, IRK, dan IMB, pembangunan gedung sekolah Baptis Cengkareng Indah. Tiada henti kami terus tengadah kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan setiap proses ini supaya hanya Engkau yang memberkati. Pakailah kami semua umat-Mu, dan Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong, memberkati pembangunan gedung sekolah sampai nantinya diselesaikan, ya Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ahui dan juga Ibu Lim Cunio yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan tolong suami istri ini. Tambahkan hikmat-Mu kepada para dokter, perawat yang menangani, supaya dengan hikmat Tuhan mereka secara tepat menolong, menangani, dan Tuhan yang bekerja memulihkan, menyembuhkan Pak Ahui dengan istri. Saudara kami yang juga sedang lemah secara fisik, ada sakit penyakit, kiranya juga Tuhan yang berkenan memberkati. Ada Ibu Asien, ada Ibu Tio Kimoi, ada Bapak Indro yang bulan Desember nanti akan menjalani tindakan transplantasi ginjal, Bapak Ibu Kardio, dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Siapapun yang lemah secara fisik, Tuhan hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu, Engkau memberi kekuatan iman kepada mereka, dan bahkan Engkau menjamah menyatakan mujizat-Mu. Kesembuhan Tuhan berikan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang bersama-sama beribadah, baik dalam ruangan gedung gereja maupun di ruangan Zoom. Dan siapapun mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka. Engkau melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup mereka, atas masa depan mereka, atas rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka, serta studi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau jauh lebih tahu pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan hamba mendoakan Tuhan yang memberi jalan keluar. Doa syukur, permohonan kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup,
pengharapan bagi kami satu-satunya. Biarlah penyembahan bakti kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian bersama kita hari ini. Mari kita melanjutkan dan menjalani hari-hari yang merupakan perkenan dan berkat Tuhan untuk kita dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya kita bertekad melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan yang sempurna datang dan Tuhan berikan melalui Roh Kudus, melimpah memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, demikian juga saya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.